semuanya, balik lagi di Monologi. Buat kalian yang belum tahu Monologi itu apa, jadi Monologi itu segmen di YouTube-nya Melon, yang dimana nantinya segmen ini bakal diisi sama teman-teman Melon. Nah, di sini kita bakal ngebahas hal seputar kayak bidang keahlian kita gitu. Misalkan, aku ini graphic designer, berarti nanti aku bakal ngebahas hal-hal seputar desain di Monologi ini, gitu. Nggak cuma tentang desain tentunya, nantinya bakal ada tentang copywriting, penulisan, tentang digital marketing, kayak gitu-gitu. Nah, di Monologi sebelumnya itu aku udah ngebahas tentang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Untuk di Monologi hari ini, aku mau ngebahas tentang color psychology. Jadi tuh aku tuh nggak jarang ya ngeliat kayak mungkin graphic designer di luar sana yang menggunakan warna dengan ya belum cukup baik sih menurut aku, karena masih banyak yang kayak entah kontras yang nggak bagus atau mungkin desain dan tulisannya susah dibaca kayak gitu. Misalkan mungkin backgroundnya terlalu terang terus teksnya putih, jadi itu kan kayak orang susah kan baca teksnya tuh gimana gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih yang masih nggak jarang aku temuin. Nah, tapi sebenarnya apa sih pentingnya warna? Jadi itu warna tuh penting banget, apalagi dalam urusan branding, desain, poster, banner, atau bahkan warna dari produk gitu. Karena tuh warna ini tuh bisa sangat amat mempengaruhi kayak first impression atau bahkan emosi dari si customer-nya gitu. Contohnya, kalau misalkan McD sama KFC kan dia kan pakai warna merah di interior-interiornya atau mungkin di logonya. Nah, itu tuh karena merah itu katanya tuh menurut kayak risetnya itu tuh kayak ngebangkitin rasa lapar gitu lah, rasa pengen makan kayak gitu, nafsu makan gitu. Nah, itu hal kayak gitu tuh yang bikin warna tuh cukup penting buat dipertimbangkan. Nah, paling sebelum masuk ke psikologi warnanya, aku mau kayak membahas dulu sedikit tentang color harmony. Jadi tuh color harmony itu tuh kayak semacam guide gitu buat kita dalam memilih warna gitu. Jadi kontras warnanya tuh enak dilihat lah gitu, nggak yang kayak tabrak sana tabrak sini gitu. Jadi ini ngebantu kita banget dalam hal pemilihan warna, apalagi yang kayak color palette gitu ya, yang dibutuhkan lebih dari satu warna gitu. Oke, kayak yang tadi aku udah bilang, namanya itu color harmony. Nah, di dalam color harmony ini ada beberapa jenis-jenisnya lagi. Yang pertama itu ada monochromatic, ada analogous, Oke, gitu bacanya, analogous. Terus ada complementary, ada split complementary, ada triad, dan ada tetrad. Jadi yang bakal aku sebutin di video ini ada 6. Kita mulai dari monochromatic. Nah, monochromatic ini tuh banyak yang suka salah paham. Jadi tuh banyak yang ngiranya monokrom ini tuh warna hitam dan putih. Padahal enggak. Monokrom ini tuh kayak dua warna dari tone yang mirip, ton-ton yang sama gitulah. Jadi tuh nggak harus hitam dan putih, bisa juga mungkin merah muda mungkin yang emang tone-nya tuh masih sama gitu. Nah, kemudian analogous itu tuh penggabungan antara dua warna, primer dan sekunder. Warna primer itu contohnya tuh merah, kuning, terus biru kayak gitu. Sedangkan sekunder yang kayak orange, ungu, dan hijau. Terus nextnya ada complementary. Kalau complementary ini tuh warna yang biasa tuh colornya tuh diambil dari warna yang seberang-seberangan gitu. Jadi kalau misalkan ada color wheel, itu kan biasanya merah terus bawahnya tuh hijau ya. Jadi kalau misalkan complementary itu tuh diambilnya tuh kayak berseberangan gitu. Gitu, contohnya merah dan hijau. Nah, terus next yang split complementary. Dia itu tuh seberang-seberangan tapi dia nge-split gitu yang satunya. Jadi tuh ada contohnya fotonya nanti di sini gitu. Jadi mirip-mirip sama complementary, cuman emang di bawahnya tuh dia nge-split gitu. Terus nextnya ada triad. Triad itu tuh jadi pokoknya si triad ini tuh cara ngambil warnanya itu tuh biasanya tuh dia kayak ada guide-nya tuh segitiga gitu. Nah, itu tinggal kayak dipilih deh warna dari ujung bawahnya terus kiri sama kanan kayak gitu. Itu cara menentukannya kalau yang triad. Terus ada juga tetrad. Kalau tetrad ini tuh dia pakai tuh persegi panjang. Kan kalau tadi tuh segitiga. Nah, ini tuh dia pakai persegi panjang gitu. Jadi kayak tinggal diputar aja menyesuaikan si color wheel-nya itu. Nah, kayak yang aku bilang tadi, si color wheel ini tuh sebenarnya lebih ke guide aja sih, lebih ke cara bantu biar gimana kita tuh lebih gampang nentuin warna. Apalagi kalau misalkan mungkin yang graphic designer baru atau mungkin bahkan aku juga sebenarnya masih membutuhkan yang kayak gini-gini nih, kayak guide-nya supaya nggak terlalu kemana-mana aja sih pemilihan warnanya. Nah, terus nextnya ada psychological color kayak gitu. Kayak yang aku mention di awal tadi, kalau misalkan warna merah itu identik sama yang kayak ningkatin nafsu makan kayak gitu-gitu. Nah ini tuh berpengaruh juga karena merah itu kan kayak energik gitu, kayak warna yang energik dan penuh emosi gitu. Warna itu menyala terang gitu kan, merah gitu. Dan ditambah lagi karena dengan warnanya yang merah yang ngejreng gitu, itu kan kayak menarik perhatian, dia juga menarik perhatian. Jadi itu bisa juga buat kayak misalkan orang lewat atau apa kayak
Merah kayaknya tuh kayak beda aja gitu ngeliatnya, kayak nyala aja. Terus ada warna orange. Orange itu tuh biasanya tuh kayak energik juga, tapi dia lebih ke playful kadang. Terus warm juga bisa, antusias, terus kreatif kayak gitu. Nah kalau misalnya orange ini tuh contohnya ada di logonya Fanta. Wah, kalau misalnya kalian lihat iklan-iklannya Fanta tuh bisa kan fun, terus kayak anak muda banget, terus kayaknya tuh kelihatan kreatif gitu kan, kayak fun, playful gitu. Juga digambarkan dari iklannya si Fanta ini pakai anak muda gitu kan, untuk menggambarkan si behaviornya itu. Terus kuning itu tuh sebenarnya masih mirip-mirip sama orange, cuman kalau kuning ini tuh lebih ke anak-anak sih biasanya, lebih ke yang kayak lebih muda gitu, lebih fresh. Karena dia tuh feel-nya tuh lebih yang kayak cheerful, terus kayak bersemangat banget. Kayak gimana sih power-powernya anak-anak kecil ya, yang masih kayak happy gitu. Contohnya permen Chupa Chups. Itu kalau misalnya kalian sadar bungkusannya kan kayak kuning ngejreng gitu kan. Nah itu kayak bikin anak-anak seneng aja gitu, kayak tertarik aja gitu, warna-warna yang mencolok. Itu dia, itu termasuk pentingnya pemilihan warna dalam produk gitu. Apalagi Chupa Chups ini kan lebih ke permen mungkin untuk anak-anak ya, karena kan anak-anak yang suka makan permen. Nah, mereka nih gimana caranya biar si packagingnya ini tuh menarik buat si anak-anaknya itu gitu. Jadi kan kayak anak-anak yang ngeliat itu mau permen mama gitu kan, jadi kayak orang tuanya oh ya udah deh beliin kayak gitu. Terus nextnya warna biru itu tuh biasanya tuh kayak calm, trust, terus profesional. Biasanya tuh biru tuh warna-warnanya bank. Contohnya BCA gitu. Karena emang biru itu ngegambarin banget trust dan itunya sih, profesionalitasnya banget. Gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang pakai warna biru. Terus hijau itu tuh biasanya identik sama alam, atau mungkin sesuatu hal yang berbau hijau-hijau kayak herbal, atau mungkin yang kayak go green. Oh, terus sayur eco-friendly kayak gitu. Terus kayak fresh juga masih termasuk hijau tuh. Nah, terus contohnya kalau misalnya yang hijau tuh ada Bank Syariah Indonesia, BSI. Kalau misalnya kalian perhatiin itu tuh warnanya tuh nggak biru dan nggak hijau gitu. Sedangkan kan biasanya bank-bank pada umumnya itu tuh warnanya biru gitu kan. Tapi dia tuh warnanya tuh nggak biru tapi nggak hijau juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin lebih lanjut lagi, dia tuh pakai penggabungan antara warna biru dan hijaunya. Jadi hijaunya tuh dapat sentuhan kesan yang kayak islaminya gitu. Nah, tapi ada juga birunya dari trustnya ini dan profesionalitasnya gitu. Jadi mereka combine dan jadilah Bank BSI gitu. Yang dimana dengan warnanya itu yang menurut aku ya, itu tuh lebih fit in banget sih sama perusahaannya gitu, karena dia menggabungkan kedua filosofinya itu antara si biru dan hijaunya, dan itu sangat amat match, dan itu menurut aku keren banget sih, kepikiran sampai segitunya. Terus nextnya ungu ini sebenarnya tuh agak jarang sih aku perhatiin ya. Paling brand-brand warna ungu tuh Axis. Biasanya tuh kalau ungu ini tuh identik sama yang kayak luxury gitu. Terus corporate sebenarnya juga masih lumayan masuk sih si ungu ini, cuman emang jarang aja. Terus dia juga bisa nambah kayak feel premiumnya masih dapat, apalagi kalau dikombainkan sama gold gitu ya, ungu dan gold premium luxury. Terus biasanya ungu ini mungkin masuknya yang kayak tech atau mungkin games gitu kali ya. Karena yang kayak agak futuristik biasanya tuh dia penggabungannya kan biru, ungu kayak gitu. Nah sebenarnya tuh seluas itu sih kayak gimana cara kita memainkan warnanya. Apalagi kayak yang tadi contohnya si BSI itu, dia bisa banget menggabungkan antara dua filosofi, gimana jadinya itu menjadi suatu harmoni gitu kan. Apalagi itu menjadi satu hal yang sangat works menurut aku buat si brandnya itu gitu. Terus kayak paling aku mau sebutin aja beberapa brand besar ini kayak buat contoh aja, brand besar dengan warna-warnanya gitu. Contohnya ada Coca-Cola dengan warna merahnya yang identik dan ciri khas banget. Dia selalu selalu nonjolin kayak excitement, terus kayak energetiknya juga dari iklan-iklannya kalau misalnya kita lihat. Terus nextnya ada Starbucks dengan warna hijaunya, yang dimana kalau misalnya makin kesini kalian perhatiin dia tuh makin mendukung eco-friendly dan freshnya. Nah terus ada juga contohnya belum lama ini, jadi klien kita ada yang rebranding, namanya Ellipse. Jadi dia tuh part dari Yokya Fashion, Yokya Group. Nah, dia ini tuh datang kita mau rebranding si brandnya ini, dia tuh brand fashion si Ellipse-nya. Dari yang tadinya tuh kayak gini, jadi logonya itu tuh kayak kaku, merah, warnanya merah tua,
sedangkan dia tuh produknya tuh lebih yang kayak anak muda, produk-produk yang kayak buat hangout, buat nongkrong, buat main, atau mungkin bahkan masih bisa buat kuliah kayak gitu-gitu. Tapi sedangkan logonya tuh kayak kaku, kalau misalnya kita lihat dari fontnya tuh yang patah-patah gitu, terus warnanya juga menurut aku sih itu sangat amat tidak merepresentasikan anak muda gitu kan. Terus kita rebranding, setelah kita coba ulik kira-kira tuh cocoknya tuh masuknya tuh yang kayak gimana gitu kan, kita cek juga marketnya gimana sebenarnya kayak gitu. Terus akhirnya kita bikin logo barunya kayak gini gitu. Jadi kita pertimbangkan juga dari segi fontnya, warnanya, terus juga segmentasi pasarnya kayak gimana, terus modelan baju dia itu sebenarnya kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak kita sesuaikan marketnya dan si logonya ini supaya tuh nantinya ketika masuk ke pasar lebih bisa diterima gitu. Kita ubah jadi lebih fresh, warnanya lebih muda, terus tulisannya itu nggak kaku supaya kayak kelihatan anak muda aja gitu. Anak muda kan kayak lebih dinamis gitu ya, lebih kayak masih funnya, playful kayak gitu. Terus kayak yang tadinya merah tua, merah terang gitu, kita ubah, kita shift warnanya jadi lebih soft supaya lebih nunjukin si muda-mudanya ini. Nah, buat kalian-kalian yang di rumah, misalkan kalian juga mau bikin brand sendiri, nah better dari awal itu kalian pastiin dulu nih market kalian tuh mau kemana. Terus targetnya tuh mau siapa aja, umurnya dari mana ke mana kayak gitu. Biar ketika ngedevelop brandnya juga kalian tahu batasannya tuh semana gitu. Misalkan anak muda kayak yang tadi aku bilang, ya kalian harus tahu juga nih karakteristiknya tuh mereka suka yang kayak gimana. Misalkan kalau yang di persoalannya Lips ini kan pasti tentunya anak muda si para wanita ini kan supaya tuh yang masih fresh, yang kelihatan muda gitu kan, yang gak setua-tua itu. Nah jadi itulah kenapa warna itu tuh cukup penting dalam dunia branding atau apapun itu. Sebenarnya dia tuh punya peran yang cukup penting. Ya semoga setelah video ini kalian jadi lebih paham sih gimana caranya menerapkan warna mungkin di desain kalian atau mungkin di hal lain. Segitu dulu aja dari aku. Kalau misalkan ada beberapa poin-poin lain yang mau kalian tambahin di kolom komentar, boleh banget supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan kalau misalkan kalian mau request buat kayak membahas suatu hal di luar desain juga nggak apa-apa, nanti kita bikinin videonya. Pokoknya boleh banget kalian komen aja di bawah apa yang kalian mau bahas, oke? Oh iya, kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga butuh informasi ini. Thank you yang udah nonton, see you in the next monology. Bye-bye!